Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edlisa Putrandardi dari program studi Teknik Elektro Stambu 2023 kelas A dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan proyek rutin saya mengenai modul percobaan kelima, yaitu simulasi counter dengan Arduino. Sebelum masuk ke penjelasan atau presentasinya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller, yaitu Bapak Eko Dodi Suryanto SPDMT dan Bapak Marwan Afandi STMT, yang telah membimbing saya dalam pengerjaan tugas proyek rutin saya pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Di sini saya diperintahkan untuk mengerjakan tugas proyek rutin saya mengenai simulasi counter dengan Arduino pada modul percobaan kelima ini. Di sini tujuannya yaitu untuk memahami prinsip kerja counter dalam sistem digital, kemudian mempelajari implementasi counter up atau naik dan counter down turun, kemudian menghubungkan sinyal input yaitu clock dari tombol dengan output berupa urutan biner yang ditampilkan lewat LED. Kemudian mengkaji perbedaan counter manual dengan tombol dan counter otomatis dengan delay timer. Nah, di sini terdapat alat dan bahan yang digunakan, yaitu satu unit Arduino Uno, satu buah push button sebagai clock inputnya, dan satu buah push button juga sebagai resetnya, dan 4 buah LED. Dan juga ada 6 resistor yang digunakan di sini, di mana 4 resistor 220 ohm untuk LED dan 2 resistor 10 kilo ohm untuk pull down tombolnya. Kemudian ada satu unit breadboard dan kabel jumper secukupnya di sini. Nah, baik dari alat dan bahan yang telah dipersiapkan, nantinya kita harus melakukan langkah percobaan sebagai berikut ini. Yang pertama, kita harus menghubungkan satu push button clock ke pin 2, maksudnya pin D2 Arduino, dan kemudian menghubungkan satu push button yang sebagai reset ke pin D3 Arduino, dan sambungkan 4 LED ke pin D8 hingga 11 melalui resistor 220 ohm. Kemudian gunakan resistor pull down 10 kilo ohm untuk kedua tombolnya nantinya, dan upload program counter ke Arduino. Lalu tekan tombol clock untuk menambah hitungan, tekan reset untuk kembali ke 0. Nah, dari perintah modul percobaan kelima ini, saya sudah menyiapkan rangkaian yang dimana nantinya akan dijalankan menggunakan program ini. Namun, saya telah menyiapkan dua program. Yang pertama, ada simulasi up counter 4 bit dan simulasi down counter 4 bit. Jadi, cara kerja dari kedua program ini berbeda, namun kita hanya memerlukan satu bentuk rangkaian yang sama saja. Hanya saja perintah programnya diubah, sehingga nanti cara kerjanya juga akan berbeda sesuai dengan apa yang telah saya buat pada laporan saya ini, yaitu hasil pengujian up counter dengan hitungan naik nanti di sini dapat terlihat, dan juga tabel kedua yaitu hasil pengujian down counter hitungan turun. Nah, pada hasil pengujian up counter ini nantinya kondisi awalnya itu saat kita menjalankan programnya, kondisi awalnya itu tampilan LED-nya mati semua di sini. Lalu ketika kita menekan tombol clock satu kali, yang ke satu, itu akan muncul nilai counter atau dalam bentuk desimalnya itu 1. Nah, tampilan LED-nya akan menjadi 0001. Kemudian kita menekan kedua kali, maka akan muncul nilai counter desimal 2 dengan tampilan LED 0010, hingga berikutnya pada ke clock ke-15 nanti akan memunculkan nilai counter desimal bilangan ke-15 dengan tampilan LED 111 sehingga LED menyala semua. Kemudian ketika kita menekan reset, maka cara kerja dari program tadi akan kembali ke awal atau kondisi awal sehingga LED mati semua. Nah, tidak perlu setelah clock ke-15, misalkan kita menjalankan setelah clock ke-6, kita tekan tombolnya dengan kondisi 0110, lalu kita meresetnya atau menekan tombol reset, maka kondisinya akan kembali ke keadaan awal yaitu 000. Itu hasil dari pengujian up counter, sedangkan pada pengujian down counter itu berbanding terbalik.
kondisi awalnya LED menyala semua. Lalu ketika kita menekan clock ke-1, maka dia akan menurun sesuai hitungannya, yaitu dari 15 ke 14 menjadi kondisi LED-nya 1110. Begitu juga hingga clock ke-15 kita tekan, maka nanti tombolnya akan mati semua. Maksudnya LED-nya akan mati semua dengan kondisi 0000. Nah, kemudian ketika kita meresetnya, maka kembali ke posisi awal dengan tampilan LED menyala semua keempatnya dengan nilai counter desimal 15 nantinya. Seperti pada pengujian up counter, kita tidak perlu juga harus sampai clock ke-15. Kita juga bisa menetapkan di sini untuk tombol resetnya untuk mengujinya nantinya. Misalkan kita clock ke-9, kita mau mereset kembali ke kondisi awal, bisa saja. Nah, setelah dari clock 9 dengan tampilan 0110 lalu kita reset, maka hasilnya akan menjadi 1111 sesuai dengan kondisi awalnya. Baik, teman-teman, langsung saja kita coba pada simulasi walkthrough ini. Di sini yang pertama kita uji dulu pada simulasi up counternya. Dapat terlihat pada program ini yaitu sebagai perintah untuk deklarasi pinnya, di mana clock pin yang ini kita tetapkan di pin D2 Arduino, dan reset pin yang ini kita tetapkan di pin D3. Kemudian kita mendeklarasikan LED-nya, di mana masing-masing LED terhubung ke pin Arduino. Pada LED pertama terhubung ke pin 8, LED kedua ke pin 9, LED ketiga ke pin 10, dan LED keempat terhubung ke pin 11. Nah, terus di sini terdapat perintah void stop, yaitu untuk menetapkan bahwasanya clock pin itu sebagai input dan reset juga sebagai input, maka LED-nya itu berupa sebagai outputnya. Di sini ada loopnya juga, itu untuk menetapkan bahwa reset counternya nanti. Kemudian di sini juga ada perintah untuk menampilkan LED-nya. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, pada up counter itu terdapat kondisi awal yaitu berupa LED tidak menyala. Namun ketika kita menekan clock pin satu kali, maka kondisinya akan menjadi 0001. Kedua kali menjadi 0010 sesuai dengan bilangan biner pada bilangan desimal, dan ketiga kali 0011, dan keempat 0100, yang kelima 0101. Begitu seterusnya, kita bisa hitung hingga bilangan biner ke 15 nantinya. Namun kalau misalnya kita ingin mencoba fungsi dari reset ini, kita bisa mencobanya ketika kita sudah sampai pada bilangan biner ini. Kita akan meresetnya, maka kondisi LED akan kembali ke kondisi awal, lalu kita akan menekan tombol clock lagi, maka dia akan menjadi bilangan biner 1. Dia akan kembali ke kondisi semula sesuai dengan programnya. Nah, sedangkan pada simulasi down counter itu berbanding terbalik dengan up counter, yang dimana ketika program ini dijalankan, maka rangkaiannya akan menampilkan keadaan 4 buah LED ini dalam kondisi nyala keempatnya pada keadaan awalnya. Nah, ketika kita nanti akan menekan tombol clock, maka perhitungannya akan menurun, di mana kondisi awal yaitu bilangan desimal 15 dengan kondisi biner 1111. Ketika kita menekan clocknya, dia akan menurun menjadi bilangan biner ke 14. Di sini perintahnya dapat kita lihat untuk mendeklarasikan di sini sebagai deklarasi inputnya, kita menetapkan bahwasanya clock pin ini kita tetapkan di D2, dan reset pin kita tetapkan di D3. Kemudian LED kita tetapkan pada pin 8, 9, 10, dan 11. Nah, di sini ada perintah void stop ya untuk menampilkan kondisi awalnya. Kemudian void loop, kita di sini menetapkan cara kerjanya, di mana tombol reset untuk mengembalikan kembali ke kondisi awal, dan tombol clock untuk menghitung mundur dari 15, 14, 13 hingga
0 nantinya. Kemudian di sini menampilkan nilai counter ke LED, di mana nanti kita akan menghidupkan LED-nya. Langsung saja kita jalankan rangkaian ini. Nah, seperti yang saya katakan, rangkaiannya menyala dengan kondisi awal 1111. Ketika kita menekan tombol clock satu kali, maka dia akan menurun menjadi bilangan biner ke-14, yaitu 1110. Turun lagi 13 1101, turun lagi ke 12 1100, turun lagi ke 11 1011. Nah, ketika kita ingin mengulanginya hingga ke kondisi awal lagi dengan kondisi 1111, kita bisa menekan reset di sini. Nah, dia akan terreset secara otomatis sesuai dengan perintah programnya nantinya. Kita bisa menekan clock lagi untuk menghitung mundur lagi dari 15, 14, 13, 12, 11 gitu seterusnya teman-teman nantinya. Namun di sini saya tidak hanya menggunakan simulasi pada Walkwi, saya sudah menyiapkan juga bentuk hardware Arduino-nya, nantinya akan saya tampilkan cara kerjanya sesuai dengan simulasi Walkwi ini teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan bentuk hardware dari rangkaian yang telah saya buat tadi untuk menjalankan program yang telah saya persiapkan. Di sini sebelum untuk melanjutkan ke cara kerjanya, kita perlu harus mengupload programnya ke dalam Arduino IDE ya. Di sini sudah saya upload sehingga rangkaian ini sudah siap untuk dijalankan. Namun sebelumnya saya sedikit memberikan penjelasan dari rangkaian ini. Di sini dapat terlihat saya menyiapkan 4 buah LED dan 4 buah resistor 220 ohm serta 2 buah push button dan 2 buah resistor 10K sebagai pull down dari tombolnya. Nah, kemudian di sini dapat terlihat bahwasanya dari masing-masing LED, di mana kaki anoda LED itu terhubung ke 220 ohm dari resistor, kemudian terhubung ke pin 8 ya pada LED pertama. Begitu juga pada LED kedua di sini, itu kaki anodanya terhubung ke resistor 220 ohm dan terhubung ke pin 9, hingga selanjutnya pada LED keempat terhubung ke pin 11. Sedangkan kaki katodanya dari keempat LED ini terhubung ke ground. Dan seterusnya untuk push button, di mana salah satu kaki push button ya itu terhubung ke resistor 10 kilo ohm. Kemudian dapat di sini terlihat itu terhubung ke ground ya teman-teman, terhubung ke ground. Kemudian salah satu kaki push button yang satunya itu terhubung ke 5 volt, sehingga begitu juga pada push button yang ini yang sebagai reset juga sama seperti sebagai clocknya teman-teman. Salah satu kaki pada push button terhubung ke 5 volt, yang satunya terhubung ke resistor kemudian ke ground. Begitu kira-kira untuk mengenai rangkaian ini. Nah, baik, langsung saja kita mulai dengan percobaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan pada project saya. Di sini kita akan menguji pada up counter yang pertama. Kondisi awalnya itu dalam kondisi mati semua LED atau tidak menyala keempatnya dengan kondisi biner 0000. Kemudian kita akan menekan push button, maka dia akan berubah kondisi menjadi 0001 sesuai bilangan biner desimal 1. Kemudian desimal kedua, bilangan binernya kondisinya 0010. Begitu juga dengan bilangan biner ketiga, dia akan terus naik hingga bilangan biner ke-15. Nah, di sini dapat kita lihat dia akan naik perhitungannya sesuai dengan cara kerja dari up counter. Namun di sini untuk kita menguji tombol resetnya, kita bisa saja menekan tombol resetnya. Di sini kita tekan tombolnya, maka dia akan kembali ke kondisi semula, yaitu dengan kondisi awal 0000 atau kondisi di mana LED tidak menyala semuanya.
Namun ketika kita menekan tombol clock lagi, maka dia akan balik ke kondisi di mana bilangan biner 1, yaitu 0001. Begitu kira-kira cara kerja dari up counter, teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya untuk melakukan simulasi down counter, yaitu kita dapat dilihat di sini kondisi awal pada simulasi down counter itu berbanding terbalik dengan up counter sebelumnya, di mana kondisi awal dari up counter tadi keempat LED-nya tidak menyala, sedangkan pada down counter keempatnya menyala. Itu langsung menampilkan bilangan biner pada bilangan desimal ke-15, yaitu dengan kondisi 1111. Nah, cara kerjanya juga berbanding terbalik, yang dimana up counter itu perhitungan naik dari 1 ke 15, kemudian pada down counter itu turun dari 15 ke 1. Nah, ketika kita menekan tombol clock di sini, maka perhitungannya akan turun menjadi bilangan desimal ke-14 dengan tampilan biner 1110. Kemudian kita akan turun lagi ke bilangan desimal ke-13 dengan biner 1101. Turun lagi dengan bilangan desimal ke-12 1100. Di sini dapat kita lihat. Nah, sesuai dengan up counter juga kita bisa menekan tombol resetnya, teman-teman. Di sini untuk mengembalikan dengan kondisi awal. Ketika kita kembalikan ke kondisi awal atau kita tekan tombol resetnya, maka dia akan menyala semuanya di sini, teman-teman. Dapat kita lihat kondisi awalnya itu menyala LED-nya. Kemudian kita akan turun lagi untuk menekan tombol clock-nya untuk menurunkan perhitungannya dari 15, 14, 13, 12, 11, begitu seterusnya, teman-teman. Kita mau reset lagi juga bisa, sehingga kondisi awalnya menjadi 1111. Begitu kira-kira untuk cara kerja dari simulasi up counter dan juga down counter. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya dapat membantu pemahaman bagi kita semuanya. Bila saya ada kesalahan atau kekurangan pada penyampaian penjelasan tugas proyek rutin saya pada modul percobaan kelima ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.